Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ika Prasettiana, NIM 71. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya dengan judul Pertanian Organik. Menurut Badan Standarisasi Nasional tahun 2002, organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produk organik dan disertifikasi oleh otoritas atau lembaga sertifikasi nasional. Pertanian organik didasarkan pada penggunaan masukan eksternal yang minimum, serta menghindari penggunaan pupuk dan pestisida sintesis. Tujuan utama dari pertanian organik adalah untuk mengoptimalisasikan kesehatan dan produktivitas komunitas terindependen dan kehidupan di tanah, tumbuhan, hewan, dan manusia. Pertanian organik adalah sistem pertanian yang holistik yang mendukung dan mempercepat biodiversity, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Sertifikasi produk organik yang dihasilkan, penyimpanan, pengolahan, pasca panen, dan pemasaran harus sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi. Ada 3 organisasi yang bergerak di bidang pertanian organik. Yang pertama itu ada Maporina, Masyarakat Pertanian Organik Indonesia. Yang kedua itu ada AOI, itu Aliansi Organik Indonesia. Dan yang ketiga itu ada IWON. Prinsip-prinsip pertanian organik itu ada 4. Yang pertama itu ada prinsip kesehatan, prinsip ekologi, prinsip keadilan, dan prinsip perlindungan. Yang pertama, prinsip kesehatan. Pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan sumber daya yang ada dalam arti meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia, dan lingkungan sebagai salah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Yang kedua, prinsip ekologi. Pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan sirkulasi ekologi kehidupan yang arti setiap aktivitas harus melihat dan mencontoh, sekaligus menjaga sistem dan sirkulasi ekologi yang terkait dengan pertanian organik. Yang ketiga, ini adalah prinsip keadilan. Pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama. Yang terakhir adalah prinsip perlindungan. Pertanian organik harus dikelola secara berhati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta lingkungan hidup. Hal yang harus diperhatikan dalam pertanian organik itu ada 4. Yang pertama itu pengelolaan pertanian organik dilakukan berdasarkan menerapkan sistem pola produksi organik. Yang kedua ini pertanian organik memberikan keuntungan bagi lingkungan, oleh karenanya mampu menjamin kelestarian keragaman hayati. Yang ketiga, lebih diutamakan menggunakan teknologi yang sesuai dengan kondisi lokal. Dan yang terakhir, mempertimbangkan kesuburan tanah lingkungan dengan penggiliran tanam dan hindari penggunaan pupuk pestisida dan herbisida sintetis. Budidaya tanaman organik ini ada 5. Yang pertama itu kita harus pemilihan tanaman dan varietas. Terus kita harus memperhatikan pemupukan. Kita harus tahu pengendalian hama dan penyakit gulma dan zat pengatur tubuhnya, serta pengendalian polusi dan cemaran, dan konservasi tanah serta air. Peluang pertanian organik. Pertanian organik mempunyai peluang yang kuat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga petani. Pola pertanaman yang multikultur dengan disertifikasi jenis dan pola tumpang sari bisa mengatasi hal tersebut. Khusus untuk sayuran, sangat memadai untuk dibudidayakan secara organik di lahan yang sempit, karena harga sayur yang relatif lebih baik sehingga penerimaan petani masih cukup untuk menutupi biaya produksi. Bagi rumah tangga petani, tambahan pendapatan adalah karena kenaikan harga produk pertanian organik yang disebabkan pergeseran selera konsumen, terutama konsumen yang memiliki kesadaran akan makanan yang lebih sehat. Kendala pertanian organik itu ada 3. Yang pertama itu yang 1, belum ada intensif harga yang memadai untuk produsen produk pertanian organik. Yang kedua, perlu investasi mahal pada awal pengembangan karena harus memilih lahan yang benar-benar steril dari bahan agrokimia. Yang ketiga, yang terakhir ini, belum ada kepastian pasar sehingga petani enggan produksi komoditas tersebut. Jadi kesimpulannya, pertanian organik adalah sistem pertanian yang holistik yang mendukung dan mempercepat biodiversity, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah.
Budidaya tanaman organik terdapat pemilihan tanaman dan varietas, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, gulma dan zat pengatur tumbuh atau ZPT, serta pengendalian polusi dan cemaran. Dan yang terakhir adalah konservasi tanah dan air. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.